Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Ketika pagi itu ya ada ocehan-ocehan alunan burung-burung kecil yang menambah suasananya lebih asri. Lebih asri gitu. Bahkan malah ada burung-burung yang punya warga kadang lepas itu ya larinya ke sekolah. Iya, karena mungkin saking nyamannya juga ya. Betul. Jadi burung pun juga nyaman untuk sekolah di situ. Betul. Halo teman-teman, selamat datang di Starting Point Circular School Series. Nah, di mana hari ini teman-teman dapat host baru nih. Jadi kenalin dulu ya, nama aku Bayu Arga dan biasa dipanggil Arga. Tapi ada yang gak kalah seru, di mana Starting Point kali ini kita ditemani juga oleh salah satu bintang tamu spesial yang gak kalah spesial dari kehadiran aku di sini pastinya. Kalau gitu, kita langsung aja sapa nih bintang tamu yang cukup spesial kita. Selamat datang Pak Jamaluddin Kamal. Oke Mas Arga. Ya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat Mas. Jauh ya Pak dari Kudus sampai ke sini gitu? Kalau dilihat jarak jauh, tapi saya terasa dekat dengan Jogja. Kenapa Pak kalau boleh tahu? Karena Jogja selalu di hati. Aduh asik sekali ya Pak Jamal ini. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman di rumah juga. Nah kalau misalkan saya boleh ceritain dulu ya Pak ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah pendengar Starting Point, Pak Jamal ini merupakan kepala sekolah dari SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus. Nah di mana aku tadi udah sempat nih ngobrol-ngobrol sama Pak Jamal sebelum ada podcast ini. Pak Jamal itu ternyata pernah nih ke luar negeri juga buat belajar di Jepang ya Pak ya? Iya. Mungkin boleh diceritain dulu Pak, itu pengalamannya di Jepang belajar apa, selama berapa lama, dan apa yang bisa diterapkan pas waktu Bapak balik ke Indonesia lagi? Oke, pada waktu itu tahun 2017 Mas Arga. Iya. 2017. Berarti masih belum begitu lama gitu ya? Belum. Saya berkesempatan untuk belajar ke sana selama 15 hari, kan, untuk belajar pendidikan di sana, kultur, budaya, terlebih adalah dalam hal sekolah gitu ya. Dan kemudian juga belajar tentang menjaga ekosistem, walaupun Jepang sebagai negara maju. Tapi ekosistem alamnya masih terjaga bagus, begitu Mas. Berarti mereka seimbang begitu? Iya, dan harapannya apa yang saya dapatkan di sana nanti saya terapkan di sekolah gitu. Dari budaya tertib, bersih dan sebagainya, menjaga lingkungan gitu. Itu yang saya sudah terapkan di sekolah, belajar di sana. Begitu. Berarti pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah itu juga tidak perlu diragukan ya dari hasil pembelajaran itu. Gimana Pak menurut Bapak sendiri? Ya, pada waktu saya jadi kepala sekolah itu termasuk kepala sekolah yang termuda Mas. Jadi usia 29 tahun itu. 29. Ya, sempat viral juga di Kudus itu kan. Gitu. Sebagai kepala sekolah termuda. Termuda pada waktu itu. Paling muda. Ya, dengan belajar dan berusaha untuk apa yang saya belum ketahui, saya mencarinya. Ya, sehingga untuk menerapkan di sekolah yang saya tugas. Gitu. Berarti dari situ malah saya dapat inspirasi nih Pak. Berarti sebagai seorang anak muda tuh nggak boleh gampang menyerah nggak sih? Iya. Karena Bapak aja bisa gitu di umur yang segitu bisa jadi seorang kepala sekolah yang mana mungkin sebelum ini notabene-nya jarang gitu ya ada kepala sekolah dengan umur. Iya betul. Selama kita yakin, semangat, optimis, pasti ada jalan. Oke, dari hasil Bapak menempuh pendidikan di Jepang itu dan pastinya itu kan juga banyak pengalaman nih. Nah, kita coba kaitkan dengan program yang baru saja Bapak ikuti yaitu di Indonesia Green Principle Award 2022 gitu ya Pak. Nah, itu boleh nggak sih diceritain tentang pengalaman Bapak mengikuti kegiatan itu, lalu pelajaran yang bisa dipetik dan juga bagaimana sih dari pengalaman itu bisa mengubah mindset dari seorang Bapak sendiri ataupun yang bisa diterapkan di sekolah yang sekarang Bapak pimpin gitu. Jadi ketika mengikuti program Circular School ini yang mana ini adalah merupakan sebuah ilmu yang luar biasa menurut saya. Jadi yang pertama tadi saya katakan
ada pengalaman di Jepang, sudah menjaga ekosistem seperti itu, betul, budayanya seperti itu, dan ditambah lagi ini tambah belajar lagi di UGM ini katanya dengan Circular School ini. Jadi IKPA ya IKPA itu, sehingga apa yang kemudian selama ini saya dapatkan itu jadi tambah kuat dan yakin untuk menerapkan di sekolah, dan terlebih adalah mengajarkan kepada anak didik. Karena anak didik adalah merupakan generasi selanjutnya untuk masa depan di Indonesia. Betul, agent of change. Ya, betul. Jadi proses peduli dengan lingkungan, dengan sampah, tertib, bersih dan lain sebagainya itu yang memang saya ingin saya terapkan di anak-anak didik kami. Gitu, Mas. Oke. Lalu untuk yang yang sudah Bapak lakukan selama mengikuti proses itu yang bisa diterapkan di sekolah Bapak sudah apa aja Pak program-programnya? Oke. Sebenarnya sebelum saya mengikuti Circular School ini, jadi kami sudah menerapkan, hanya saja memang belum secara intent, karena sifatnya masih istilahnya hanya ya tadi tambahan dan sebagainya, edukasi dan sebagainya. Tapi memang belum secara masif gitu lah. Ditambah lagi ilmu setelah dari kegiatan ini, saya langsung masifkan untuk bagaimana anak-anak itu sebisa mungkin peduli dengan lingkungan, terlebih adalah mengurangi risiko sampah. Terlebih adalah sampah plastik yang saya konsen di sekolah. Begitu, Mas. Karena sampah itu kan terlihat bisa menjadi indah kalau kita bisa merubahnya sampah itu menjadi sesuatu yang gitu ya, sangat berguna, kan begitu. Karena di dunianya tidak ada yang jelek sebenarnya. Oh iya. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, bagaimana cara kita memanfaatkan juga ya Pak. Iya, betul. Oke. Ini kalau misalkan kita bisa ambil ya teman-teman, kalau misalkan kita bisa lihat dari sudut pandang Pak Jamal ini, beliau lebih concern kepada sampah plastik yang mana memang di sekitar kita tuh banyak ya Pak ya. Iya. Dan itu produksinya pun dari tahun ke tahun kalau saya lihat tuh terus bertambah gitu. Yeah. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Pak, dari Bapak sendiri hati nurani mungkin atau apa yang Bapak pikirkan, kenapa kok lebih fokus ke sampah plastik? Satu, memang banyak di lingkungan sana. Yang kedua itu kan juga banyak sekali penggunaan sampah kan begitu, Mas. Dan kecenderungannya itu kan sampah plastik terutama itu kan sudah setelah dipakai dibuang, akhirnya kan kemudian ada penumpukan dan sebagainya. Bahkan ada yang pengolahannya itu tidak kurang tepat, ada yang dibakar dan sebagainya. Jadi makanya dari itu kami mencoba untuk bagaimana minimal adalah perbuatan kecil kita adalah untuk mengurangi sampah itu. Dan kemudian yang kedua adalah untuk memanfaatkan tadi, merubah sampah plastik menjadi barang sesuatu yang berguna dan tentunya memiliki nilai ekonomis ya, betul, dan tujuan dari ekonomi ya betul. Jadi beberapa sudah kita lakukan, setelah dari sini juga kami lebih genjotkan lagi untuk itu. Ada handicraft yang terbuat dari sampah plastik, dari botol plastik, air mineral itu kita gunakan untuk vas bunga atau bunganya dan sebagainya gitu. Oke. Lalu kalau dari hasil karya tersebut kemudian akan disalurkan kemana nih Pak? Dalam konsep ekonomi sirkular ini? Ya, rencana kita juga akan market, Mas. Jadi akan jual keluar. Jadi kalau yang sudah diadakan ada di sekolah itu adalah ada festival, gitu kan. Festival produk hasil dari anak-anak. Apalagi ditambah dengan tadi pengolahan dari sampah plastik itu, kita akan tambah lagi di situ. Dan juga kita akan jual ke masyarakat umum dengan melalui kerjasama dengan terutama orang tua dan pihak-pihak terkait. Gitu. Dan pastinya anak-anak juga senang ya Pak, karena yang mereka lakukan bisa menghasilkan uang untuk mereka sendiri juga gitu. Paling tidak itu kan merubah mindset tadi, Mas. Merubah mindset anak-anak bahwa oh ternyata selama ini saya membuang sampah sembarang itu justru malah menambah rusak dunia. Iya, dan merugikan diri sendiri juga. Betul. Akhirnya kemudian dengan seperti itulah akhirnya kan saya setelah minum pakai botol plastik, setelah itu jangan langsung saya buang sembarangan, tapi saya kumpulkan untuk membuat kerajinan dan akan bernilai jual tinggi dan melalui estetika yang luar biasa. Begitu. Berarti dikurasi lagi gitu ya? Iya, betul. Karya-karyanya. Betul. Selain itu ada program apa lagi Pak yang dilakukan? Kalau jadi plastik itu ya Mas. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kan saya spesifik yang botol. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bungkus-bungkus plastik. Maaf, misalkan dari produk-produk apa itu kan besar kan eman-eman ya. Jadi apalagi sampai terbuang seperti itu gitu kan.
dilihat dari packagingnya kan sudah bagus, Ya, itu kan betul. modal awal lah. Kemudian kita jadikan tas, kemudian vas bunga, terus kemudian tempat tisu dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah ini Mas, rencana donasi mainan. Oke. Nah ini yang akan kami lanjutkan yang kedua untuk donasi mainan, agar mainan yang dimiliki oleh anak-anak itu, yang tentu kan ketika sudah dewasa kan tidak mungkin mainan yang anak kecil. Iya, betul. Nah kita buka donasi itu untuk dikumpulkan di sekolah, kemudian kita bersihkan, sterilkan, setelah itu kita bagikan ke anak-anak yang lain. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah berkaitan dengan ini, sekolah kami kan memang sekolahnya tidak luas Mas, Ya. lahannya terbatas, dan saya punya mimpi, jadi ingin menciptakan sekolah ini menjadi green school. Walaupun tempatnya tidak luas, tapi ini kami ingin menciptakan sekolah kami green school gitu. Walaupun tempatnya kecil gitu kan, tapi modern, tapi juga tetap menjaga Tetap ekosistem rindang gitu ya. rindang, gitu. Agar anak-anak semakin nyaman belajar di sekolah. Oke. Untuk lokasi sekolahnya sendiri berarti di tengah pemukiman warga gitu? Iya, atau? betul, di tengah pemukiman warga Mas. Jadi kanan kiri itu sudah rumah warga semua. Gitu. Oke. Gitu. Terus kalau untuk respon warga sekitar tentang sekolah itu gimana Pak? Mendukung ataukah juga terutama tentang penerapan ekonomi sirkularnya? Memang kalau awal-awal itu memang ya agak keberatan. Tapi setelah kami adakan pendekatan, kemudian edukasi ke warga, terlebih adalah di warga sekolah juga, alhamdulillah responnya sangat bagus Mas. Ya tadi itu, sesuatu yang tidak berguna tapi bisa disulap menjadi sesuatu yang Berguna dan bernilai ekonomis. bernilai tentunya. ekonomis gitu. Jadi itu yang kami terapkan di sekolah. Oke. Berarti tantangan utama sekarang lebih ke lahan yang memang terbatas. Betul Mas. Tapi saya tidak terus kemudian berkecil hati atau pesimis ya. Tapi saya justru tantangan saya Mas. Jadi saya juga tantangan gitu kan. Walaupun sekolahnya kecil tapi tetap rindang gitu. Itu yang sudah Bapak lakukan apa Pak untuk mengatasi tantangan itu? Yang sudah saya terapkan di sekolah itu mulai menanam pohon-pohon, nambah pohon-pohon Mas. Ya, pohon-pohon yang rindang, tentunya yang sangat bermanfaat gitu. Walaupun memang belum ditanam di tanah, sementara masih di pot. Masih di pot ya. Ya karena masih keterbatasan itu. Ya, apalagi ini juga masih ada proses tahap pembangunan gedung barunya. Jadi masih kita masih penyesuaian butuh juga. penyesuaian lagi. Betul. Insya Allah kalau nanti sudah jadi ya mudah-mudahan. Amin. Ditunggu Pak. Iya. Kabar baiknya. Iya. Dan saya juga punya cita-cita bahwa SD Muhammadiyah Birrul Walidain akan menjadi ikon sekolah green school tadi itu. Oke. Gitu. Oke. Berbicara tentang ikon tadi, memang untuk di Kabupaten Kudus sendiri sudah banyak atau masih langka ya Pak? Atau masih sedikit gitu yang Kalau di Kudus itu ya rata-rata kan luas ya Mas. Iya. Ya luasnya tempat sekolah lahannya luas. Jadi untuk menanam dan sebagainya juga sangat leluasa. Itu sudah banyak. Tetapi yang menjadi hal unik ini adalah sekolahnya sempit. Kondisinya sempit tapi tetap rindang. Itu yang tantangan yang saya harus jawab itu. Dan saya ingin buktikan itu bahwa saya menciptakan sekolah ini menjadi green school. Sudah ada rencana lanjutan mungkin Pak untuk mungkin memberikan tambahan alternatif terkait penyelesaian masalah itu? Ya yang pastinya tetap cari lahan Mas. Cari lahan ya Pak. Cari lahan, ya apalagi yang di daerah pemukiman itu kan memang kalau sementara ini kan perkembangannya adalah naik ke atas. Jadi lantai 3. Hanya saja yang kanan kiri itu rumah warga. Tapi beberapa kemarin juga sudah ada yang pernah menyanyikan ke kami untuk dibeli. Gitu. Ya. Jadi ada tindak lanjut lagi. Ya, gitu. karena ya itu melihat perkembangan di sekolah yang siswanya juga bertambah banyak, kemudian lahannya juga kan belum luas, makanya ada beberapa masyarakat atau warga yang memiliki rumah di situ juga menginginkan untuk dibeli agar ya membantu agar sekolah ini tambah luas lagi. Ya, apalagi kegiatannya positif dan berdampak Iya, bagi lingkungan. Betul ya. Mas, betul. Apalagi ya kami juga masih mencari untuk lahan baru juga gitu. Lahan baru untuk ya sekolah, dan apalagi kalau sudah dapat tambah luas lagi kan
green skill-nya tambah lebih leluasa. Bisa lebih mengeksplorasi. Betul. Karena gimana pun juga lahan itu jadi suatu hal yang penting ya bagi kita. Nah ini saya di sekolah walaupun tanamannya belum banyak ya Mas, itu sudah banyak binatang-binatang yang menghidup di situ. Jadi ada burung yang sampai membuat rumah sarangnya di situ. Jadi ketika pagi itu ya ada ocehan-ocehan alunan burung-burung kecil yang menambah suasananya lebih asri. Lebih asri itu. Anak-anak juga tambah seneng juga kan. Oh ada burung gitu. Jadi makin nyaman ya Pak belajarnya. Dan itu mungkin jadi salah satu hal yang dipandang oleh warga sekitar ya. Bahkan malah ada burung-burung yang punya warga kadang lepas itu ya larinya ke sekolah. Iya, karena mungkin saking nyamannya juga ya. Jadi burung pun juga nyaman untuk sekolah di situ. Betul. Itulah mungkin ya kalau misalkan kita berbicara tentang positifnya dari ekonomi sirkular ini. Betul. Oke, lalu kalau misalkan dari kemarin nih Pak program IGPA ini yang tidak lepas dari penerapan ekonomi sirkular di sekolah Bapak, apa sih pesan atau hal-hal yang bisa Bapak tangkap gitu dari program itu? Yang pertama sesuai dengan niatan dan keinginan dan cita-cita saya Mas. Jadi yang tadi saya katakan di awal bahwa saya ingin ikut andil dalam menjaga dan melestarikan bumi. Melalui dengan apa? Mengurangi sampah ini. Jadi sampah itu bisa menjadi berkah. Kalau kita mau bergerak untuk merubah itu menjadi sesuatu yang berguna. Sampahmu adalah berkahmu. Itu yang menjadi tagline di sekolah kami. Jadi sampahmu adalah berkahmu. Iya. Itu teman-teman. Iya, jadi bisa jadi salah satu inspirasi ya. Iya, jadi tidak terus menyebar di mana-mana dan kepedulian itu kan tidak hanya petugas kebersihan saja. Kepedulian itu adalah kita sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk hidup di dunia ya kita harus peduli untuk itu. Betul Pak, saya setuju. Iya. Sampahmu adalah berkahmu, bukan sampahmu adalah musibahmu. Nah, itu Mas, betul. Karena ada dua sisi nih Pak. Kalau misalnya berbicara tentang sampah, kalau kita memang peduli bisa jadi sesuatu yang menguntungkan kita. Tapi kalau misalnya kita abai juga malah jadi bom waktu. Iya, betul. Akhirnya kan dampaknya kan banyak, ada yang tidak peduli dengan sampah kan, banjir, dan sebagainya. Dan itu sudah kita rasakan sekarang dan kita harus mengambil suatu tindakan. Iya, betul. Wah, seru sekali nih kalau berbicara tentang penerapan ekonomi sirkular yang dilaksanakan di sekolah khususnya di SD Muhammadiyah Birrul Walidain gitu, Kabupaten Kudus. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan satu dulu Pak sebelum masuk ke yang terakhir. Kalau boleh saya tanya terkait dengan ekonomi sirkular sendiri, boleh diceritakan nggak Pak? Menurut pemahaman Bapak sendiri, apa sih ekonomi sirkular itu? Ekonomi sirkular itu adalah proses kegiatan ya, ekonomi. Jadi ekonomi itu kan bernilai ekonomis ya. Tentu apalagi yang sirkular ekonomi ini kan lebih konsennya adalah berawal dari sesuatu barang yang tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna. Yang awalnya kemudian misalnya tadi sampah botol gitu kan, botol plastik atau bungkus plastik itu yang kemudian dirubah kemudian menjadi sesuatu yang cantik ya. Setelah itu kan ada proses jual beli. Nah, dari situlah kan kemudian tidak ada kemudian keterputusan. Kalau hanya kemudian kita produksi, kemudian kita bungkusnya kita buang, sudah kita biarkan, nah itu kan tidak ekonomi dari sirkular. Tidak ada perputaran ekonominya. Jadi kalau kita tadi memproduksi, tapi setelah produksi kan ada sampahnya. Lah, sampahnya kita produksi juga untuk sesuatu yang lain. Jadi kan artinya tidak menimbulkan sampah kembali, tidak memunculkan sampah kembali, tapi justru malah menghilangkan sampah. Begitu. Dan memanfaatkan kembali. Dan tentu adalah tadi, jadi proses ekonominya akan berjalan. Yang ini juga salah satu cara mungkin Mas juga untuk mengentaskan kemiskinan juga masih banyak yang saudara-saudara kita yang belum ada pekerjaan dan sebagainya. Nah ini kan ketika kita garap betul, itu kan akan menjadi, bayangkan kalau semua bergerak itu akan orang tidak ada pengangguran. Betul. Ada alternatif. Betul, salah satu alternatif. Ya memang kalau orang mandangnya sampah itu ya sesuatu yang menjijikan, ya sudah. Tapi kalau kita memandang sampah tadi menjadi dari sisi lain akan menjadi sangat bernilai dan bermakna. Dan tadi sampahmu adalah berkah. Berkahmu, betul. Itu masih jadi tagline yang sangat saya tangkap untuk pembicaraan kita hari ini. Sampahmu adalah berkahmu. Oke. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang terakhir Pak, karena juga waktunya yang terbatas.
Untuk pesan nih yang bisa Bapak sampaikan mungkin kepada sekolah-sekolah lain di luar sana yang mungkin bisa jadi salah satu inspirasi juga bagi mereka yang belum menyentuh yang namanya konsep ekonomi sirkular itu, apa sih yang bisa kita dapatkan dan apa pesan yang bisa Bapak sampaikan? Oke, yang pertama, apalagi kita konsen di dunia pendidikan, Iya, betul. kita mendidik generasi-generasi buat Indonesia, maka dari itu didiklah, bekalilah dengan ilmu yang memang benar-benar sangat bermanfaat. Dan tidak hanya sebatas story, tapi adalah kita mencoba untuk bagaimana agar menanamkan nilai-nilai kepedulian seperti itu ke anak-anak. Dan nantinya akan berimbas ketika mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya, entah itu di Indonesia atau di dunia dan sebagainya. Jadi maka dari itu pesan saya, jadi marilah kita didik anak-anak kita. Ya, tidak hanya sebatas ketika kita mengajarkan anak-anak untuk kebersihan, tidak hanya jargon cintailah kebersihan, sampahmu adalah dan sebagainya, buanglah sampah tempat, tapi kemudian nilai atau karakter kita tidak kita terapkan, kita tidak ajari betul pada anak-anak, ya akan menjadi hanya slogan semata, Mas. Tapi kalau kita benar-benar memberikan contoh untuk anak-anak untuk peduli dengan lingkungan, insya Allah anak akan kemudian menjadi terbiasa. Bahkan ini juga di sekolah kami, Mas. Jadi ketika ada sampah itu anak-anak secara otomatis sekarang sudah mulai mengambil dan membuang sampahnya. Bahkan ketika ada anak-anak yang dijemput gitu kan, sebelum orang tuanya datang, ketika ada daun-daun yang berguguran di bawah, itu mengambil sapu, kemudian disapu dan dibuang ke tempat sampah. Dan saya melihat sendiri itu. Dan ketika saya melihat itu, ya subhanallah, jadi anak-anak sudah mulai menanamkan dan istilahnya sudah mulai menerapkan kepedulian terhadap lingkungan itu terutama. Dan itu juga imbasnya akan kemana-mana. Ketika mereka sudah di rumah atau dimanapun, pasti akan ingat, oh sampah ini saya harus bersihkan. Sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu. Jadi jangan hanya jadi jargon, tapi kita jadikan kebiasaan. Memang ketika merubah sesuatu memang berawal dari terpaksa. Terpaksa, betul. Apalagi kadang kan jijik dan semuanya kotor, tapi lama-lama ketika akan menjadi biasa. Dan ketika biasa akan menjadi terbiasa. Ketika sudah menjadi terbiasa itu akan menjadi habit yang luar biasa ketika kita menjalani hidup dan terutama di dunia pendidikan kita harus benar-benar menerapkan betul dan kita sebagai seorang pendidik harus menjadi contoh, jangan hanya menjadi slogan saja. Begitu. Saya tangkap satu slogan lagi nih teman-teman, di mana awalnya terpaksa kemudian terbiasa. Ya, betul Pak? Betul. Oke, dan yang penting adalah actionnya, betul? Iya betul Mas. Ya, kalau begitu sudah kita sampai di penghujung acara teman-teman. Mungkin obrolan ini padat ya sama Bapak, pengalamannya juga luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman Starting Point yang sudah mendengarkan podcast ini bersama dengan Pak Jamal. Terima kasih juga Pak sudah bersedia untuk hadir di sini ngobrol sama kita, bercerita tentang pengalamannya dan semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di luar sana. Mungkin Bapak bisa disampaikan media sosialnya, jadi teman-teman kalau mau langsung kepoin bisa langsung. Daripada ya kan penasaran gitu langsung aja cek. Oke Mas Eka. Untuk media sosial sekolah silakan nanti bisa di follow, di searching lah di Google, ada SDM BW Kudus. Nanti dari mulai Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube dan website. Wah, pastinya mudah diakses ya, mudah karena diakses banyak sekali. Ya, atau tambah lagi dengan media saya tidak apa-apa. Jadi Kamal Jamaluddin, dah di follow aja, nanti banyak sekali. Inspirasi yang saya juga dapatkan. Sharing juga ya, ya, Pak, ya. Ya, jadi saya tidak kemudian memberikan mengupload konten-konten yang hanya sekedar untuk pencitraan, tidak, tapi justru malah kadang saya sering menemukan sebuah pengalaman atau mungkin pembelajaran yang unik gitu kan. Bahkan kemarin saya ada kegiatan itu di desa itu kan, saya mengambil gambar dan sebagainya. Saya upload itu ternyata view-nya banyak, hampir 2000 itu. Wow. Di Instagram tapi Mas. Yeah. Jadi saya juga ini kok sampai hampir 2000 ya. Nah, maksudnya ketika kita dimanapun berada, karena alam dan dunia ini adalah juga tempat belajar. Bagaimana kita mau belajar dengan alam, insya Allah kita akan dekat dengan alam dan alam akan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin, insya Allah amin. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman jangan lupa cek
Instagramnya, Instagram, Facebook, website di SDMBW ya Pak ya. Iya. Kalau teman-teman mau cek lebih lanjut apa kegiatan yang mereka lakukan dan mungkin bisa diterapkan di rumah atau di lingkungan sekitar teman-teman semua. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Jamal atas waktunya. Ya. Terima kasih juga Terima kasih yang sudah setia menonton ini. Saya Bayu Arga, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Oke, terima kasih.